BPJS era Askes atau PHB atau yang apa BPDPK waktu pertama itu? Yang mana, Pak? jadi kelihatan sekali tuanya ya. Masih muda kok, Pak. Jadi korban ini kayaknya. Nah, ini dia. Oke. Buah-buahan nih. Mas Bombong. Silakan. Mas Bombong, Mas Makasih Bombong. ya. Sapa dulu dong. Halo. Halo Sobat Boys, halo ketemu lagi kita di acara Podcast Q PVC. Kali ini kita akan tanya-tanya nih, kita temanya tentang storytelling yang mana dikemas dalam bentuk RPM. RPM itu apa? RPM adalah Refreshing BPS SDM. Nah, enaknya kalau terkait dengan Refreshing BPS SDM, kita untuk episode kali ini coba kita tanya ke pimpinan unit kerja ya enaknya. Jadi kita tanya langsung ke Bapak Sistri. Bapak Sistri adalah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro. Baik Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Nggak ada kegiatan tak Pak pagi ini? Pagi ini nanti ada Vicon hari Nanti ini Vicon, terjadwal, terus merencanakan konsep untuk besok pertemuan dengan Vaskes di Tuban. Oh gitu, itu Vaskes apa Pak? FKTP ada FKTP, penambahan wah prestasi. alhamdulillah. Termasuk juga ada Recon besok itu Wah, di gitu ya. Kabupaten Bojonegoro di sebelah timur sana atas permintaan Pemda Tuban mintanya kegiatannya dilaksanakannya di Bojonegoro sebelah timur. Nah, kita ikutin kebetulan anggarannya masih memungkinkan, kita coba sesuaikan agar kita bisa menjaga kepuasan dari mitra ya. Gitu Selama ya. anggarannya ada. Selama anggarannya ada. Tapi cukup dong Pak, anggarannya cukup toh Pak? Cukup alhamdulillah. Pak, sesuai dengan tema Pak, kita hari ini temanya RPM. RPM itu Refreshing BPS SDM. Nah, topiknya itu storytelling. Nah, bisa dong nanti kami diceritakan Pak. Tentunya kan Duta BPJS Kesehatan, terus terutama khususnya itu Sobat Boys, BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro pengen tahu dong Bapak Sistri itu seluk beluknya gitu, karirnya di BPJS Kesehatan itu seperti apa sih Pak? Nah ini bisa diceritakan. Wah 2 jam Pak Ari ya. Bisa diceritakan secara singkat Pak. Pak, dulu Bapak masuk di BPJS era Askes atau PHB atau yang apa BPDPK waktu pertama itu? Yang mana Pak? jadi kelihatan sekali tuanya ya. Masih muda kok Pak. Jadi korban ini kayaknya. Ya, aku tadi pertama gini loh, aku tadi mikir RPM, saya jadi ingat mobil ya. Mudah-mudahan ini kecepatan dari RPM yang di podcast ini bisa semakin tambah cepat. Amin gitu. Teman-teman Ya. doain ya. Ya jadi gini, kalau sekarang saya yang diminta untuk cerita pertama kali bekerja, sebenarnya saya sudah kenal asuransi kesehatan yang saat ini menjadi BPJS Kesehatan itu sejak PHB dulu. PHB ya Pak ya. Tahun 90. Saya lulus tahun 89. 89? Itu jurusan saya belum SMA. lahir itu. Saya baru umur 2 tahun. Oh sama Pak Ari, sama Iya. Pak Ari. Saya umur 2 tahun. Masih kayaknya baru belajar lari itu Pak Ari. Banter-banter loh. Jadi kita tua itu. Ya. Oke. Terus gimana Pak? Jadi
di tahun itu sebetulnya saya hanya diminta untuk membantu saja. Dan saya sebenarnya sudah kerja di tempat lain, di apa namanya, perancangan sistem informasi manajemen dan komputer. Itu penempatan pertama, Pak? Bukan, maksud saya bekerja setelah lulus. Oh bekerja di gitu. swasta dulu. Iya. Tapi di sela-sela bekerja itu pas ada liburan saya diminta tolong untuk membantu pekerjaan Di PHP. Oh Ya. gitu. Ceritanya Yang minta membantu siapa Pak? Waktu itu? Kepala cabangnya. Oh, waktu itu Bapak di mana posisinya? Cabang mana? Kalau kepala cabang yang membantu itu di Surabaya dulu dengan Surabaya. Pak Roy Ibrahim, Dr. Roy Ibrahim. Saya nggak kenal. Iya, baru udah tahu. Mas Jalal kan? kenal, Mas Jalal? Nggak kenal juga ya? Tapi sempat jadi kepala regional di Jawa Timur terakhir sebelum Pak Edison. Oh gitu. Pak Edison itu 2013 ya? Almarhum itu. Iya, almarhum. Iya. Berarti itu lulus tahun 90? Saya lulus tahun 89. Oh, 89 lulus kuliah atau? Lulus kuliah. Kuliah? Iya. Kuliahnya di mana, Pak? Di IKIP Surabaya di Teknik Elektronik. Oh, pas kebetulan berarti di Surabaya memang, Pak ya? Iya. Loh, dengar-dengar Bapak itu aslinya Bojonegoro sini, Pak? Enggak, saya Madiun. Oh, Madiun. Iya. Terus Bojonegoro ini gimana, Pak? Bojonegoro itu home base keluarga Bis saya. keluarga. saat ini. Oh gitu. Berarti awalnya Madiun. Saya lahir di Madiun, sekolah sampai SMA di Madiun, kemudian Kuliah di Kuliah di Surabaya. Terus 86 itu saya mulai dengan lunak di Surabaya. oh 89 lulus. 89 lulus kemudian sebenarnya bekerja di mana pertama tadi, Pak? Di CV Cipta Karya Utama di Perancangan Sistem Informasi Oh Manajemen dan gitu. Komputer. Loh, kuliah dulu waktu itu jurusannya IT. Teknik Elektronika. Teknik elektronika. Terus Luar di biasa ya Pak luar biasa ya. Ke asuransi kesehatan. Masa Kurang. jangan bukan biasa di luar ya. Bisa sebentar, Pak. Tak saya mau calling Mas Bombom nih. Ah, Tadi kan Mas Jalal minta ada apa ini? apa gorengan apa Oh, gitu ya. Ih, Sebentar, harusnya sebentar. yang Saya makanan kling dulu. sehat ya. Nah, ini dia. Boleh Oke. pesen buah-buah Anda nih. Mas Bombom. Silakan. Mas Bombom, Mas Makasih Bombom. ya. Sapa dulu dong. Halo. Hai. Oh, mantap. Makasih ya Mas Bombom. Wah, hangat. Makasih. Oke. Pak, tadi kan dijelasin tahun 89 itu lulus kuliah jurusan teknik elektro ya? Elektronika. Elektronika. Terus kemudian bekerja di CV tadi, terus kemudian diperbantukan di kantor cabang Surabaya, Pak ya? Kalau saya bilang bukan diperbantukan, diminta tolong. diminta tolong. Diminta Bisa tolong. kenal sama kepala cabang. Bisa kenal sama kepala cabangnya ya. Ada saudara, Oh gitu. ada tante saya bekerja di situ. Oh gitu. Itu Kalau diminta tolong itu setiap hari kah, Pak? Full time gitu atau part Enggak, time? saya masuknya setiap hari, tapi karena pada saat saya di perusahaan swasta tadi yang pada saat saya diminta tolong itu pas ada pindahan kantor. Nah, saat pindahan kantor itu saya tapi sebelumnya saya dengan saudara saya itu, dengan bulik saya, tante saya itu, saya memang diminta tolong juga untuk ngantar anaknya sekolah di TK. Jadi saya bantu di kantor itu setelah pulang nganter atau jemput nganter sampai dengan selesai sekolahnya dia. Jadi nunggu sampai anaknya selesai sekolah di TK. Kantor cabang Surabaya itu sampai berapa lama? Sampai akhirnya Bapak masuk diangkat jadi pegawai tetap itu? Saya kalau dianggap pegawai tetapnya saya sudah di kantor regional. Oh iya. Berarti nggak lagi di kantor cabang Surabaya ya? Enggak, di kantor cabang Surabaya itu kantor cabang Surabaya. Oh iya, sempat di kantor cabang Surabaya sempat PTT ya. Oh PTT. PTT-nya tahun 90. Tahun 90. Berapa lama, Pak? Berarti saya masuk itu bantu nggak sampai kayaknya nggak sampai bulanan sih. Tiba-tiba SK turun gitu aja. Oh gitu. Iya. Wow, luar biasa. Berarti Padahal saya selama sih PTT itu kerjanya secara teknis ya Pak ya? Kalau sudah SKPTT saya memang masuknya sesuai jam kerja. Tapi gitu. pertama kali nggak begitu dulu. Bukan, Saya masuknya hanya mulai jam diperbantukan saja ya Pak. jam Ya? setengah 10 baru masuk. Oh diminta tolong itu Yang di awalnya kantor itu. cabang itu ya. Saya lupa ya, bulannya lupa saya. Tapi Oh. yang jelas tahun 90 juga
Saya sudah ada turun SK PTT itu sampai dengan Oktober 93. Oh, 3 tahun berarti Pak ya? Kurang lebih 3 tahun lah ya? 94. Oh, 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun berarti 93 itu pegawai tetap. Iya, Oh, Oktober pegawai tetap. 93 pegawai tetap. PHB ya Pak waktu itu San? Askes sudah. Oh, udah Askes. 93 sudah Askes. Oh, 93 udah Askes. Alasannya apa Pak? Memilih pada waktu itu kan pekerjaan 2 Pak di BPJS hanya diperbantukan, kenapa akhirnya kok memilih ke Askes tersebut Pak? Dengan meninggalkan pekerjaan. Iya, yang pertama kan di CV itu Pak. Kok tertarik jadinya ke PHB waktu itu 90. Iya, Apakah butuh tantangan sebelumnya tersendiri, awalnya Pak? belum. Oh, Sebenarnya gitu. Justru kalau cerita itu apa namanya, banyak keraguan sebetulnya dari saya malah. Karena saya punya latar belakang pendidikan yang tidak ada kliknya, tidak ada match-nya sama sekali dengan tempat kerja yang saya tempatin ini. Tapi memang pada saat itu apa namanya lagi proses perubahan ya dari konvensional menuju ke komputerisasi. Jadi ini membahasakannya kalau komputer itu masih didefinisikan komputer itu mirip mesin ketik, jadi bukan dibalik ya. Kalau dulu tuh masih bahasanya masih begitu. Cara menggunakan komputer itu ya kayak mesin ketik itu loh, dulu awalnya begitu. Padahal di dalamnya komputer itu jauh lebih Ada sistemnya. bisa dieksplor, tidak seperti mesin ketik. Sebelum mesin ketik itu Ada. apa namanya hilang gitu. Oke Pak, jadi tahun 93 diangkat jadi pegawai tetapnya Askes. Waktu itu penempatan awal di Penempatan awalnya di regional, regional. itu, rekrutmen nasional ya. Terus sampai dengan saat ini Pak, sekarang kan tahun 2023 artinya 30 tahun ya Pak. 30 tahun Iya, berkarir 30 tahun. dari Makanya Askes. tulisan Dari tumpuk pegawai ini. tetap. SK-nya tulisan tumpuk itu kayak binder. Mungkin iya, mungkin di binder sama Pak Sistem di binder Iya, ada. binder, gitu. Saya nggak pernah binder. Kalau jumlah kan 100 halaman lebih. Gitu. Berarti kan 30 tahun Pak. 30 tahun berkarir. Sekarang kan tahun 2023, 30 tahun. Lebih ya? 93. Bener ya? Benar, benar. 30 tahun. Nah, itu berapa kali Pak? Mutasi, promosi itu. Gak ingat. Gak ingat, tapi kalau dia ya ingat lah. Saya pertama kali promosi kalau nggak tahun 2000, tahun 2001 itu sebagai dulu namanya kepala seksi pelayanan dan pemasaran di Berabe. Teman-teman yang Kalimantan saya ya ada beberapa lah yang dulu masih muda-muda, sekarang masih ada, mungkin di kantor pusat, di kantor lain mungkin masih ada. Berarti itu pertama kali keluar dari Jawa Pak? Iya, jadi Iya. tidak hanya pertama kali, adalah orang pertama yang dipromosikan dari gitu. Askes keluar Jawa. Saya sama Pak Sutrisno. Wih, Itu mantap Bapak termasuk ini. betul-betul perintis itu. Berapa lama Pak berarti? Di Berabe 3 tahun. 3 sampai tahun. 2003. Kemudian Pindah ke Pekalongan. balik ke Jawa lagi, Iya. Pengalongan. Bagaimana perasaan pertama kali Bapak dipindahkan ke luar Jawa itu? Pak Ari juga punya pengalaman Pak soalnya Pak. Ada rasa berkeinginan. Saya nggak mau berangkat atau ya udahlah nggak usah berangkat atau bagaimana Pak pada waktu itu? Saya itu lucu sebetulnya. Jadi setelah kuliah yang kedua, setelah saya kan belum cerita itu kenapa saya promosi itu, mungkin karena setelah kuliah itu selesai itu langsung dipromosikan. Saya ambil akuntansi itu, jadi selesainya di tahun 2000 gitu. Dipromosikan itu, ketika dipromosikan, kalau di zaman saya dulu mekanisme promosi itu pilihannya hanya 2 dan tidak diketahui bahwa akan promosi. Ketika SK sudah turun, pilihannya hanya 2, dijalanin atau mengajukan ini untuk keluar. Dulu begitu gitu. bahasanya ya. Nggak ada Sehingga calling-callingan nggak ada dulu Pak pilihan. ya? Jadi nggak ada pilihan. Jadi ya udah nggak mikir lagi, ya pokoknya Bismillah gitu aja berangkat. Tapi pasti ada perasaan dongkol dan lain sebagainya. Kenapa Iya. kok saya ada ya? Pernah sampai sempat saya mengajukan pengunduran diri. Oh gitu. Berapa lama setelah itu terus kemudian apa ya istilahnya itu berdamai dengan kondisi seperti itu tuh Sebetulnya dari berapa awal lama? sudah damai dulu juga. Oh. Jadi saya mengajukan pengunduran dirinya bukan karena
saya tidak mau menjalankan tugas di sananya ya, karena saya tidak tahu mekanisme kalau bisa kembali lagi ke Jawa itu ketentuannya apa ya, apakah harus berprestasi atau pikiran saya cuma gitu aja. Jadi orang dilihat harusnya mestinya dari kompetensinya, karena prestasinya indikatornya ditetapkan oleh organisasi, artinya siapa yang punya peringkat lebih baik, attitude lebih baik, saya kira mestinya punya kesempatan. Ya saya pada saat itu teman saya itu yang satu angkatan eh, secara nilai kinerja prestasi karena ada pelatihan juga itu juga tidak kebetulan ya, mungkin kebetulan juga saya dapat ranking di situ di pratamanya, teman saya tidak, itu malah 2 tahun sudah dikembalikan, padahal dia di sana bersama keluarga, saya sendirian di sana, kan harus konsekuensi pulang balik tadi. Setelah kemudian sampai dengan batas mau 3 tahun itu, saya sempat mengajukan mengundurkan diri, tetapi tidak dibolehkan, ya apa ya, ya tetap dilakukan pembinaan lah, mulai dari kepala regionalnya sampai dengan kepala divisi SDM gitu kira-kira. Tapi setelah itu tidak tahu, kemudian 3 bulan kemudian saya dapat SK itu. Kalongan itu ada di Pak. Berarti berapa tahun Pak dari 3 tahun. Terus dari Pekalongan kemana lagi Pak? Dari Pekalongan ke Kediri, ke KCU Kediri. KCU Kediri. Oke, di situ berapa lama? Di KCU Kediri 4 tahun. 4 tahun habis dari Itu yang paling senang saya sebetulnya. Oh, Yang senang saya. dekat dengan home base itu apa ya? Yang Madiun itu ya? deket sama Madiun, deket sama Enggak, saya Surabaya. sudah berkeluarga. Oh iya iya. Saya pertama kali promosi ke Barabe itu baru saja menikah, kemudian langsung punya anak juga, anak saya baru lahir, saya promosi. Ya sebenarnya rezeki sama ujian sih Pak ya. Hah? Rezeki Ya, sama ujian. Saya sih apapun kondisi menilainya bersyukur aja. Bersyukur aja, baik baik. Karena kalau kita keluhkan nggak menjawab, Nggak selesai-selesai malah, malah menghambat itu. Jadi beban gitu ya Pak Bersyukur ya. aja. Mau dapat orang menilai ini nggak nyaman, nilai ini nyaman, pokoknya disyukurin saja lah, daripada salam sinawang. Nah dari Kediri Pak, dari Kediri pernah keluar Jawa lagi nggak setelah dari Kediri? Langsung dari Kediri langsung Oh, ke Jawa lagi? ke Sintang. Oh Promosi Sintang, manajer. promosi manajernya Ya. Sintang pertama kali Pak ya. Berapa lama di sana 2 Pak? tahun, 2 tahun. kemudian di Sampit setahun. Oh pernah ke Sampit? Iya. Bapak saya pernah ke Sampit juga setahun Pak. saja. Saya 2 tahun di Sampit. Mataram. Oh, iya. Keluarganya Mas Era Keluarga di saya Pak Mataram, amin semoga Saya saya paling juga. sering sebetulnya di Mataram tuh. Oh, kenapa Pak? Paling sering keluarga saya dan banyak dari saudara-saudara itu yang datang ke Mataram. Mataram itu 2014 sampai 2015. 2000 awal 2017. Jadi sebentar ya Pak ya. Bentar, Iya, bentar, Pak. rata-rata maksimal kalau yang manajer ini maksimal 2 tahun. Bentar Pak. Tadi kan Bapak menyampaikan tahun 2000 atau 2001 tadi Bapak promosi ke Barabai dan waktu Ke itu Sintang. yang Oh ya, iya ke Barabai kan, Ya. yang Asmen ya. Waktu itu kan Bapak baru nikah dan baru punya anak. Nah, gimana Pak tips-tipsnya? Berarti kan selama tahun 2000 itu sampai sekarang 2023 dan kurang lebih 20 tahunan ya, itu Bapak nggak pernah kumpul sama keluarga Pak? Ya kumpul lah, tapi tidak satu rumah. Maksudnya Oh kumpul iya, lah. maksudnya itu Iya. LDM Pak, LDM. Iya betul. Jadi perlu kasih itu dibahas, karena begini pada prinsipnya, ketika kita tuh sudah komitmen mempunyai rasa kasih sayang, yang saya definisikan cinta itu adalah kasih sayang, itu ya yang paling prioritas adalah trust, kepercayaan. Jadi saya cinta kepada istri saya karena saya punya kepercayaan sama istri saya juga punya kepercayaan sama saya. Itu yang coba kita jaga. Itu saja. Jadi tapi poin utamanya secara implementasi saya adalah memprioritaskan work life balance. Makanya di awal tadi saya cerita saya tetap berusaha pulang. Paling lama ya 2 minggu sekali atau bahkan setiap minggu saya usahakan pulang. Meskipun tadi kalau di Barabe itu Kalau hitung-hitungan nggak nutut sebenarnya Pak ya. gajinya
habis rasanya Bu. Tapi kan kita nggak tahu, ternyata malah justru yang menurut pikiran kita itu hitungan matematikanya kita yang tekor, justru malah yang pada saat saya masih bujangan itu Mas tidak punya tabungan sedikit pun, justru setelah berumah tangga itu yang diperkirakan tekor malah saya bisa beli rumah, bisa beli mobil. Itu yang ya itu saya percaya betul dari Tuhan Kenapa itu. istri tidak ikut Bapak pada waktu itu? Kok memilih LDM? Ya kami sepakat. Sebetulnya kalau awalnya saya kerja, kemudian komitmen saya ketika dia menikah dengan saya minta untuk tidak bekerja. Setelah tidak bekerja, saya memutuskan ya kalau istri nanti ikut itu Menambah beban. Iya, bukan Oh. menambah beban ya. Enggak ya Pak ya. Bukan menambah beban. Dia Saya menanyakan dulu sama istri saya, kalau beliau berkenan ya monggo, tetapi kalau kira-kira tidak memungkinkan ya kita sepakati, kita jalankannya seperti apa. Jadi komunikasi jalan terus. Mantap banget loh Sobat Boys ya. Jadi intinya tadi kalau terkait dengan keluarga pastinya trust gitu Pak ya. Ya. Trust. Habis itu kita harus memahami diri kita masing-masing, hak dan kewajiban tentunya ya. Dan tentunya apa yang menjadi pilihan pastinya dalam satu keluarga itu sudah dibicarakan dengan baik-baik. Seperti tadi kata Pak Sistri itu menganut demokrasi, komunikasi, terus trust yang penting trust ya tadi ya. Luar biasa Bapak. Bapak gimana sih mungkin kiat-kiat untuk kita semua Pak? Kiat-kiat untuk kita semua untuk supaya bisa menjadi leader yang bisa membangun kolaborasi baik itu dengan eksternal maupun dengan internal Pak. Terutama leader untuk diri kita Oh, sendiri. Pak. leadernya itu bagaimana? Kalau kita ngomong terkait dengan leader, sebetulnya kalau saya tanya leader itu siapa sih? Leader itu kan saya, jadi nggak ada hubungannya dengan jabatan. Jadi kalaupun diminta untuk pilih saya ini menjadi leader atau manajer, ya tentu leader lebih baik. Meskipun saya hanya menjadi pelaksana terus, kalau saya bisa menjadi leader untuk diri saya sendiri dan untuk lingkungan saya dalam kebaikan dan lurus, itu jauh lebih baik daripada saya menjadi seorang PLC misalkan, tetapi saya tidak diakui sebagai leader Betul. oleh lingkungan saya. Itu lebih berat lagi. Kira-kira begitu. Jadi poinnya leader itu apa ya? Ya kita sendiri ya. Saya sendiri. Jadi poinnya adalah lebih banyak bercermin, lebih banyak introspeksi saja. Kemudian lebih banyak mendengar dan tentu mengkomunikasikan dan terus mengasah pengetahuan. Kira-kira begitu Ya. Termasuk itu kalau misalkan kolaborasi dengan stakeholder di luar Pak ya, Vaskes atau Pemda, itu bagaimana kita itu memperlakukan mereka dengan baik, supaya feedback yang kita terima juga baik. Seperti itu juga termasuk dari leader itu sendiri Pak ya. Ya, jadi sebetulnya dari awal tadi saya juga cerita ini versi saya ya. Jadi kunci utama itu komunikasi. Jadi komunikasi itu, jadi orang yang berhasil itu bukan hanya orang yang sekedar pinter gitu, hanya orang yang pinter di formal pendidikan formal itu kesempatannya tidak muncul juga. Artinya sebetulnya kalau kita bisa memikirkan lebih dalam bahwa yang lebih penting itu kalau terkait dengan kepintaran itu kan standar minimalnya sudah terpenuhi dan itu harus dipenuhi. Itu nggak usah yang paling pinter juga oke, asalkan standarnya sudah terpenuhi. Tapi berikutnya yang lebih penting adalah yang bisa adaptasi, karena orang yang bisa survive adalah orang yang bisa update, yang bisa mengikuti adaptasi dengan lingkungan. Kira-kira Itu. Mas Jolal siap siap promosi Mas Jolal. Ini Tambahan sedikit pertanyaan nih untuk Bapak. Sekarang kan generasi BPJS itu kan mengalami ibaratnya disrupsi. iya pergeseran dari yang
akan memimpin berikutnya adalah generasi-generasi yang muda. Indonesia kan menuju ke itu juga, BPJS juga. Bagaimana Bapak untuk kiat-kiatnya atau memberikan tips kepada teman-teman yang sekarang ini tuh masih takut gitu ya untuk mengeksplor dirinya, untuk memperkenalkan diri, menunjukkan jadi dirinya. Eh, Takut kalau promosi itu jauh tempatnya, takut kalau promosi itu nanti dia keluar dari zona nyamannya. Itu bagaimana Bapak untuk apa ya, mengedukasi kepada rekan-rekan sobat boys ini yang selama ini tuh saya takut kalau promosi nanti saya keluar dari zona nyaman. Bagaimana Bapak? Eh, ya sebetulnya ya masing-masing itu ya. Kalau saya sih menceritakan apa yang saya alami ini untuk bisa disampaikan. Tidak semua orang mungkin bisa menerima apa yang saya share ini. Artinya kalau pandangan saya rasanya hanya sebatas apa yang sudah saya lakukan ini. Jadi bisa saja berbeda nanti di lapangan oleh teman-teman yang lain. Tapi ada inti pokoknya semua hal itu kalau dilakukan dengan rasa syukur, kemudian diniati dengan yang baik, dijalankan prosesnya dengan sungguh-sungguh, insya Allah semua hal yang arahnya baik dan lurus itu akan kembali lebih baik dan lebih sejahtera. Sebentar, Kira begitu. coba tanya Mas Jalal. Mas Jalal siap Mas Jalal kalau misalkan promosi keluar Jawa? Kalau di awal rekrutmen kan siap ke depan seluruh Indonesia. Oh mantap, berarti siap. Siap. Siap, oh siap Pak. Ini salah satu contoh di Iyalah. BPJS yang bagus nih Pak. Pertanyaannya apa adanya nggak siap. Harus siap ya dia. Bisa itu diadakan survei Iya, kecil-kecilan. jadi gini ada gini juga ya. Sebetulnya orang malu, orang takut itu aja. Jadi boleh, definisinya boleh. Yang tidak boleh itu adalah orang yang malu-maluin, orang yang takut tanpa alasan atau no fear itu ya. Jadi seperti tadi dipromosikan nanti takut apa ya, dasar takutnya itu apa gitu loh. Kan belum dijalani kok takut ya. Tapi kalau memang sudah punya perhitungan sendiri satu dan lain yang tahu kan kita sendiri nih. Masing-masing tuh yang tahu data saya seperti apa tuh Benar-benar. kita masing-masing. Artinya kalau saya memahami betul bagaimana tadi pertanyaannya Mas Ari itu di era-era sekarang ini kan generasi Y, Z dan seterusnya ini kan masih punya karakter yang suka menjadi itu loncat. Iya, Yang merasa benar-benar. karena bosan, galau, apalagi lah pokoknya ada saja karakternya seperti itu. Tapi ya monggo kalau memang itu adaptasinya itu sudah dipikirkan matang-matang, sudah benar, ya saya kira pemimpin pun juga akan datang pada eranya. Pak Sistri, satu lagi Pak Sistri, mungkin bisa diberikan kesan dan pesan kepada sobat boy semuanya supaya kita itu dalam bekerja itu tetap terus semangat, menjunjung fun and meaningful, dan supaya di kantor BPJS cabang Bojonegoro ini kekeluargaannya lebih berasa seperti itu. Oh ya, saya juga masih belajar ini Mas Era ya. Jadi kalau menurut saya mungkin nanti bisa dilengkapi teman-teman yang lain karena saya yakin dengan men-sharekan ini ke teman-teman, kemudian apa yang diinginkan teman-teman itu diungkapkan, ini akan menjadi hasil yang jauh lebih baik daripada saya mendrive menurut pikiran saya sendiri. Jadi itu kunci sebetulnya yang ingin saya jadikan pedoman untuk kita itu bisa mampu melakukan adaptasi terhadap lingkungan selama tujuannya itu masih di jalan kebaikan dan di jalan yang lurus. Ini poinnya. Kunci utama tentu ya jaga komunikasi. Paling tidak kalau kita tuh mengetahui definisi ramah itu baik karena karakter ramah itu di masing-masing daerah bisa beda. Di Jogja dengan di Surabaya itu yang didefinisikan ramah itu kayaknya bisa dibilang lah gampangnya bisa mendekati 180 derajat. Dan karakter manusia memang berbeda-beda. Iya, jadi kalau definisi ramah itu kita tarik samanya, ya mungkin
three words magic itu, the magic words itu bisa kita jadikan sebagai dasar lah kita melakukan komunikasi. Biasakan diri kita itu selalu menyampaikan terima kasih, kemudian meminta maaf. Jadi jangan sombong lah, jangan merasa paling pinter, paling pokoknya yang gitu lah, paling karena berlebihan itu juga negatif juga sih, yang meskipun itu baik. Kemudian ya minta tolong, jangan lupa sebaiknya dibiasakan untuk minta tolong, jadi bukan memerintah, tapi minta tolong sehingga ada kebersamaan, ada kolaborasi, dan yang paling penting adalah komitmen dan apa yang diucapkan itu memang sesuai dengan apa yang dilakukan. Tanpa harus dikeluarkan kalimatnya, orang sudah bisa menilai dengan apa yang dilakukan. Sobat Boy semuanya, ada 3 magic words dari Pak Sustri, yaitu yang pertama komunikasi dengan minta terima kasih ya. Dengan terima kasih, jangan lupa ucapkan terima kasih, kemudian minta maaf, kemudian yang terakhir minta tolong. Artinya kita semua sebenarnya di dalam ketiga three magic words. Angel aku ngomong. Itu artinya kita memang intinya harus menjaga komunikasi dengan 3 tadi, seperti itu. Nah, tentunya itu yang mungkin bisa disampaikan dari Pak Sustri selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, di mana session pada kegiatan podcast siang hari ini, pagi sampai siang ini gitu. Ini dengan tema RPM dengan storytelling episode 1 tentang bagaimana Pak Sustri itu berkarir dari PHB, terus kemudian Askes, kemudian BPJS Kesehatan, dengan melalui banyak tantangan, baik itu mutasi, promosi, jauh dari keluarga, yang akhirnya pada tahun 2023 ini akhirnya berkumpul dengan keluarga ya Pak ya. Luar biasa sekali ya Pak Sustri, ini luar biasa. Kita bisa mencontoh beliau selaku pimpinan unit kerja, yang pasti yang baik dong Pak. Kita semua harus menjadi leader untuk diri kita sendiri, dan tentunya teman-teman Sobat Boy semuanya, itu yang bisa kami sampaikan untuk podcast pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa nanti untuk podcast ini kita akan terus berinovasi, beride, dan akan terus ada episode-episode selanjutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe, tonton channelnya YouTube kami di channel podcast PVC atau Podcast Q, dan nanti juga follow Instagram kami di PVC. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Sustri atas waktunya. Mas Jala, terima kasih. Pak Ari tadi sudah bersyukur. Teman-teman bersyukur, harus bersyukur gitu. Jangan jaga komitmen, jaga komunikasi, dan jangan lupa 3 magic words tadi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.